Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak Ode bersama saya. Nama saya Alfariji, saya dari kelas 06 PJM 001 Prodi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya kali ini akan membuat video yang membahas tentang peraturan dari cabang olahraga pikbol untuk tugas dengan mata kuliah pikbol yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali Ode, SPD MPD. Oke, kita akan bahas dengan yang pertama itu untuk sarana dan prasarananya. Yang pertama ada ukuran dan area lapangan. Ukuran lapangan pikbol yaitu 6,1 meter kali 13,4 meter. Jadi bentuknya sama seperti lapangan badminton, karena sesuai dengan sejarah bahwa pikbol awalnya dimainkan di lapangan badminton. Tinggi net untuk pikbol yaitu di tengahnya setinggi 86 cm dan untuk samping agak sedikit lebih tinggi yaitu sekitar 91 cm. Oke, mohon maaf ya, suara agak sedikit terganggu karena cuaca sedang hujan. Yang kedua, itu ada area penting yang dinamakan area non-volley zone atau biasa disebut kitchen. Area ini dekat dengan net sekitaran 2 sampai kurang lebih 2,13 meter dari net. Nah, apa itu area non-volley zone? Yaitu area yang tidak boleh di-smash volley. Nah, itu areanya. Dari net berjarak sekitaran 2 meter kurang lebih, atau lebih tepatnya 2,13 meter. Kita bahas yang kedua yaitu aturan servis. Servis ada peraturannya di dalam pikbol. Yang pertama itu harus dari bawah atau biasa disebut underhand. Terus bola dipukul di bawah pinggang, tidak boleh melewati pinggang kita ya. Yang ketiga, kaki tidak menginjak garis, jadi tidak boleh menginjak lem. Arah servis menyilang atau biasa disebut dalam cabur ini yaitu cross cone. Oke? Dan bola harus melewati kitchen, tidak boleh jatuh di sana. Kitchen yang tadi jadi batasan untuk non volley zone juga. Oke? Selanjutnya ada peraturan yang dinamakan dengan double bounce rule. Ini peraturan wajib ya. Setelah servis, yang pertama, tim pemain harus biarkan bola memantul dulu. Kalau kalian ingin tahu kayak tenis gitu, harus dimantul dulu ke lapangan. Yang kedua, tim yang servis juga harus biarkan pantulan kedua, baru setelah itu boleh dipukul atau boleh volley. Nah, di sini kita bahas yang selanjutnya itu ada sistem skor. Sistem skor ini yang pertama hanya tim yang servis yang bisa dapat poin. Itu sistem skor dalam permainan pikbol. Nah, umumnya main sampai 11 poin, jadi harus selisih 2 juga. Misal 10 sama, nah itu dijus, supaya nanti kemenangannya sampai berjarak 2 poin antara tim lawan dan tim kita. Dan dalam double ada sistem yang dinamakan serve 1 dan serve 2. Nah, contoh skornya sendiri dalam olahraga pikbol ini yaitu ada 5, 3, 1. Nah, itu tim sendiri, tim lawan, servis 1 dan lain sebagainya nanti diterangkan lebih detailnya, kalian bisa cari di sosial media, oke? Yang keenam, kita bahas kita bahas pergantian servis. Di dalam double, pergantian servis itu yaitu ketika kedua pemain dalam satu tim dapat giliran servis bergantian. Jadi ketika yang satunya servis, selanjutnya itu adalah partnernya. Kalau gagal dua-duanya baru pindah ke tim lawan. Seperti itu. Oke. Biasanya ada kesalahan di setiap servis ini. Oke, contoh kesalahan-kesalahan yang membuat servis dalam olahraga pikbol ini pindah ke tim lawan yaitu yang pertama, gara-garanya bola keluar dari lapangan, sudah pasti. Yang kedua, bola kena net dan tidak masuk ke area lawan. Yang ketiga, volley di kitchen. Yang keempat, tidak mengikuti double bounce pantulan. Yang kelima, servis salah
yang contohnya melewati batas tinggi servis seperti itu. Dan dalam peraturan selanjutnya yaitu raket yang digunakan biasanya dapat terbuat dari kayu, kurang lebih mirip raket pedal ataupun bentukannya kalau lebih gini lagi itu raket tenis meja seperti itu. Nah, untuk peraturannya saya bisa membahas hanya sedikit saja yang tadi saya paparkan. Sejauh ini yang hanya saya ketahui hanya itu saja. Dan video ini akan saya lanjutkan di tugas berikutnya, karena untuk peraturan cukup sampai sini yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.